untuk mengurangi penggunaan gadget. Jadi kalau biasanya dia seharian pakai atau setelah pulang sekolah pakai sampai dengan maghrib, berarti harus dikurangi waktunya. Dikuranginya perlahan-lahan dan harus konsisten. Jadi tidak bisa langsung di stop 100% karena itu akan menimbulkan dampak psikologis terhadap anak. Jadi dia akan menjadi pendendam kepada orang tua yang dirasa mengambil hal yang menyenangkan untuk dia, sehingga dia merasa dibenci, dia merasa disakiti secara mental, dan dia menjadi berusaha untuk membalas. Itu yang paling berbahaya. Selamat pagi Sobat Sigap, jumpa lagi di podcast episode 3 Santasan, santai bicara masalah kesehatan. Bersama saya Koni Kamerawati selaku host. Pada episode kali ini kita akan sharing terkait screen time pada anak. Tentu saya tidak sendiri karena di samping saya sudah ada narasumber yang akan berbagi ilmu bersama kita, yaitu Dr. Foni Mariani Deket, M.Biomed SPA. Betul nggih dokter? Nggih, leres. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis di RSUD Tongas. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya dokter? Puji Tuhan sehat hari ini. Sehat ya dokter. Kita berbincang santai saja ya dokter. Okay. Ya, sebenarnya ini saya mau cerita sedikit terkait tema sharing yang akan kita angkat nih. Sekarang ini kan masuk ke era digitalisasi ya dok ya, di mana informasi itu dengan mudah diakses dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun, entah itu dewasa maupun anak-anak. Semua bisa diakses nih. Dengan kemudahan akses informasi itu menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan gadget. Nah, namun di sisi lain peningkatan penggunaan gadget ini memiliki dampak negatif, termasuk menimbulkan masalah kesehatan. Oleh karena itu WHO dan Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan aturan terkait screen time berdasarkan kategori usia. Nah, yang menjadi sorotan di sini kategori screen time yang dikeluarkan itu mulai dari anak-anak. Hal ini kan menunjukkan bahwa penggunaan gadget pada anak itu sudah semakin banyak nggih dokter nggih. Apalagi itu kan anak itu merupakan generasi penerus bangsa dan kita bertugas untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Ini untuk terkait screen time sendiri, untuk beberapa kalangan mungkin masih awam atau kurang paham terkait screen time itu apa sih dokter, terutama screen time pada anak. Oke. Kalau per definisi screen time itu didefinisikan sebagai suatu kegiatan menghabiskan waktu di depan layar gadget, Mbak. Layar elektronik, jadi bisa TV, bisa handphone, tablet. Kemudian hal ini terjadi karena terjadi peningkatan penggunaan gadget yang mau tidak mau diakibatkan oleh masa pandemi. Jadi awalnya dulu gadget kan lebih banyak digunakan oleh orang dewasa ya. Kemudian selama pandemi karena kita ada pembatasan aktivitas bertemu langsung dengan sesama manusia, jadi mau tidak mau komunikasi harus dilakukan via online gitu. Jadi akhirnya paparan gadget tersebut menjadi lebih merata ke bawah, ke anak-anak usia prasekolah dan anak-anak usia sekolah. Sebenarnya direncanakan hanya dalam sementara waktu saja, jadi selama pandemi saja. Sayangnya pandeminya kan lama ya, jadi apa yang disebut sementara itu menjadi semenahun, jadi setahun lebih. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan sangat sulit untuk bisa dilepaskan dari kebiasaan penggunaan gadget tersebut. Awalnya tidak nampak adanya kerugian penggunaan gadget pada anak-anak, tapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata muncul banyak sekali tanda-tanda ketergantungan, depresi dan
sampai anak-anak tersebut harus mendapatkan tata laksana medis. Jadi kalau kita baca berita online beberapa minggu yang lalu, 3.000 anak di Surabaya harus mendapatkan terapi medis akibat ketergantungan terhadap gadget. Berarti bukan tidak mungkin 1, 2, 3, 10 atau 100 dari 3.000 anak itu sebenarnya adalah anak-anak Probolinggo, kerabat kita, tetangga kita yang derajat ketergantungannya sangat parah sehingga mau tidak mau harus dibantu secara medis untuk bisa lepas dari ketergantungan itu. Dok, ini saya ingin bertanya ya dok ya, apa sih ciri-ciri anak yang sudah kecanduan gadget? Sementara kan sekarang ini kondisinya sekolahan sudah harus mewajibkan siswanya untuk melek IT, sedangkan orang tua di rumah itu tidak bisa mengawasi 100% kegiatan si anak itu. Bisa kan orang tua ini berpikir anak memegang gadget itu untuk keperluan sekolah. Nah, ini bagaimana caranya orang tua itu mengenali bahwa anaknya itu sudah kecanduan gadget? Oke, cara paling sederhana untuk mengetahuinya adalah dengan meminta anak menghentikan. Jadi kita minta ditaruh dulu handphonenya atau berikan kepada orang tua handphonenya. Kalau anak merespon dengan baik dalam artian melakukan dengan cepat, tidak ada keberatan, tidak ada marah, tidak ada emosi berlebihan, tidak melakukan perilaku yang buruk misalnya membanting, kemudian berteriak, berarti relatif tidak ada ketergantungan terhadap gadget. Itu satu yang paling utama. Kemudian yang berikutnya kita amati setelah gadget itu kita ambil. Jadi anak tanpa gadget, apa yang dia lakukan? Kalau dia bisa menemukan aktivitas atau mampu melakukan aktivitas yang bermanfaat, menyenangkan, jadi bermain bersama temannya atau bermain sendiri atau berinteraksi dengan kita, maka dan tidak berusaha untuk meminta kembali gadget dalam waktu segera setelah gadgetnya diambil, berarti belum sampai pada level ketergantungan atau kecanduan gadget. Kemudian yang berikutnya, saat kita menahan gadget itu lebih lama, jadi misalnya dalam 2 hari, 3 hari tidak ada paparan gadget sama sekali karena memang tidak dibutuhkan, atau mungkin saat dibutuhkan misalnya dari sekolah mengirimkan PR, jadi orang tua yang mengambil PR itu dari gadget tersebut, misalnya dikirimkan dalam bentuk file di WA atau dan sejenisnya, orang tua yang mengambil, mendownload, mengeprint mungkin dan menyerahkannya dalam bentuk tertulis kepada anak, dan anak tidak ada masalah dengan hal tersebut, berarti tidak tergantung, tidak ada kecanduan terhadap gadget. Tapi kalau ternyata muncul emosi yang berlebihan, kemudian marah, tantrum terutama ya, dan dia mulai menyakiti dirinya, menyakiti lingkungannya, menyerang orang tuanya, kemudian berusaha memaksakan kehendak saat gadget itu diambil, atau saat anak tidak memegang gadget lebih dari 1 hari misalnya, maka jawabannya iya, berarti sudah ada tanda stres, depresi, dan mengarah kepada kecanduan gadget. Begitu. Intinya yang mudah dilihat itu dari sikap si anak, emosi, ada ya, emosinya emosi. ya, Perubahan emosi, perubahan perilaku bisa menjadi penanda utama adanya ketergantungan terhadap gadget itu tadi. Nah, ini untuk yang sudah kecanduan, bagaimana caranya si orang tua ini menangani anak yang sudah kecanduan gadget ini, Dok? Oke, pertama harus tegas tapi tidak kasar. Keluarga memang harus menerapkan peraturan disiplin dalam keluarga tentang waktu dan timing penggunaan gadget. Jadi tidak bisa langsung di stop 100% karena itu akan menimbulkan dampak psikologis terhadap anak. Jadi dia akan menjadi pendendam kepada orang tua yang dirasa mengambil hal yang menyenangkan untuk dia, sehingga dia merasa dibenci, dia merasa disakiti secara mental, dan dia menjadi berusaha untuk membalas. Itu yang paling berbahaya.
Jadi tentu saja yang pertama dilakukan adalah mengambil waktu lebih banyak untuk bisa berinteraksi dengan anak untuk mengurangi penggunaan gadget. Jadi kalau biasanya dia seharian pakai atau setelah pulang sekolah pakai sampai dengan maghrib, berarti harus dikurangi waktunya. Dikuranginya perlahan-lahan dan harus konsisten. Kalau anaknya sedang tidak menggunakan gadget, maka orang tua juga tidak sedang menggunakan gadget. Jadi bareng-bareng tidak pegang HP, bareng-bareng tidak pegang tab, tidak nonton TV, tapi berinteraksi bersama-lama, bersama-sama. Kemudian menggunakan waktu kebersamaan ini lebih panjang tanpa mengurangi waktu istirahat dan membatasi penggunaan gadget menjelang tidur. Jadi menjelang tidur siang, menjelang tidur malam tidak ada paparan gadget pada saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah membuat kesepakatan bersama anak bahwa gadget tidak lagi akan digunakan sebagai reward atau hadiah. Jadi kalau kamu makan dulu Ki, kalau makannya habis nanti mama kasih boleh pegang handphone. Nanti boleh nge-game lagi kalau sudah selesai belajarnya. Bukan begitu. Jadi gadgetnya tidak digunakan sebagai reward atau hadiah atas apa yang dianggap sebagai suatu prestasi oleh keluarga. Jadi sementara yang bisa dilakukan adalah itu. Jadi menarik kembali waktu penggunaan gadget itu secara perlahan-lahan, kemudian konsisten sekeluarga berkomitmen bersama untuk mengurangi waktu penggunaan gadget sekeluarga. Jadi mengurangi waktu penggunaan gadget sekeluarga, kemudian meningkatkan aktivitas fisik dan interaksi sosial bersama-sama juga sekeluarga. Tipsnya 3 itu tadi. Iya, baik Dok. Berarti ini juga PR untuk orang tua ya, untuk untuk membuat quality time untuk keluarga, di mana tidak selama quality time itu tidak ada gadget sama sekali ya. Iya, benar sekali. Jadi orang tua juga sekarang itu harus kreatif mungkin ya dokter ya, untuk membuat kegiatan tanpa gadget seperti itu. Orang tua harus diingatkan bahwa penggunaan gadget sekarang yang berlebihan akan menuai produk anak-anak yang tidak akan mau mendengarkan lingkungan, nggak cuma mendengarkan orang tuanya. Jadi dia hanya akan mendengarkan gadget atau dia hanya akan percaya pada berita-berita yang ada di handphone, di internet. Padahal tidak semua berita di internet itu baik. Lebih mengarah ke antisosial berarti dokter ya? Bisa ke antisosial dan jadi nggak ngereken, tidak peduli dengan lingkungan dan tidak peduli dengan orang tua. Kalau orang tua tidak ingin punya putra-putri yang seperti itu, maka mulai sekarang sudah harus diberlakukan pembatasan penggunaan gadget tersebut. Jadi pembatasan screen time-nya harus dimulai dari sekarang dengan tidak memperkenalkan gadget pada anak-anaknya di bawah usia 3 tahun gitu. Baik Dok, terima kasih Dok. Untuk aturan screen time pada anak itu secara umum itu seperti apa Dok? Bagaimana? Jadi sebenarnya panduan penggunaan gadget atau gawai ada pembatasannya, ada regulasinya, itu sudah sejak tahun 2016 Mbak. Kitanya aja yang belum tersosialisasi dengan baik ya untuk semua keluarga. Pada prinsipnya adalah pembatasan. Jadi untuk mereka yang berusia di bawah 3 tahun, jadi 1000 hari pertama kehidupan yang otaknya masih tumbuh dan berkembang, sangat tidak disarankan diberikan atau dikenalkan dengan gadget sejak awal, kecuali untuk video chatting atau video call, yang pada kondisi video chatting atau video call itu terjadi interaksi kedua belah pihak. Jadi yang berbahaya dari screen time itu adalah, screen time ini adalah suatu kondisi pasif stimulasi satu arah yang membuat anak-anak pengguna gadget atau gawai tersebut hanya terpapar dari satu arah saja. Jadi mereka tidak bisa merespon apa yang ditampilkan oleh layar tersebut. Sehingga kalau itu dibiasakan terjadi selama masa perkembangan otak, maka akan terjadi perubahan pembentukan struktur otak, karena dalam 1000 hari pertama yang terbentuk di otak anak itu adalah tergantung dari stimulasi yang kita berikan. Bayangkan kalau kita memaparkan mereka dengan film-film kartun yang
gerakan bibirnya tidak terbaca, tidak bisa terlihat. Kemudian bahasa yang beragam, bingung bahasa. Akibatnya pembentukan otak dan strukturnya serta perkembangannya akan menjadi terganggu. Sehingga panduan screen time yang dikeluarkan ini pada prinsipnya pada usia di atas 2 tahun, di atas 2 tahun itu berarti 3 tahun ke atas ya Mbak ya, baru boleh sekitar 1 jam itu maksimal. Itu pun harus dengan pendampingan orang tua dan bukan untuk menonton, bukan untuk pembelajaran, tapi lebih untuk video call tadi itu, video chatting. Kemudian untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun, anak-anak usia sekolah dasar, paparan maksimalnya adalah 1 sampai dengan 1,5 jam, jadi 90 menit. Itu untuk pembelajaran dan harus dengan pendampingan. Jadi apa yang ditayangkan di layar alat elektronik tersebut harus bisa dijelaskan dan direspon oleh anak dan oleh orang tua yang mendampingi atau guru yang mendampingi. Dan pemberian waktu screen time ini tidak boleh mengurangi waktu bermain, berkumpul dengan teman-temannya yang sesama anak-anak, bermain, beraktivitas maksudnya di luar, dan tidak boleh mengurangi waktu belajar. Kemudian untuk anak-anak sekolah menengah, pembatasannya adalah 2 jam. Sama juga harus dengan pendampingan dan hanya murni dilakukan untuk pembelajaran saja. Jadi untuk mendapat tugas dari sekolah dikerjakan hanya sebatas itu. Sekali lagi tidak diperbolehkan untuk menonton atau apalagi bermain game online ya. Kalau dari WHO dan IDAI secara garis besar rentang usia yang boleh diberikan paparan screen time itu mulai dari 2 sampai dengan usia 18 tahun gitu. Gitu ya dokter. Tapi ini fenomena yang terjadi saat ini ya dokter. Orang tua itu parentingnya itu lebih cenderung memberikan gadget kepada anaknya saat tantrum gitu. Ya mungkin dari faktor orang tuanya itu mungkin dia lelah menjalankan perannya sebagai orang tua, kemudian ditambah dengan mungkin faktor stresor dari luar, mungkin dari pekerjaan atau dari keluarga besar, mungkin kita tidak tahu ya dokter. Ditambah dengan dihadapkan dengan anak yang tantrum. Saat ini tuh fenomenanya orang tua lebih memberikan gadget ke anak supaya anaknya tenang dan mereka bisa istilahnya itu istirahat atau melepas stres. Salah satu melepas stres dari beban yang mereka hadapi seperti itu dok. Mungkin tips dan triknya ketika orang tua menghadapi banyak masalah kemudian dihadapkan dengan anak yang tantrum atau cranky itu apa dok? Apa ya, selain memberikan gadget, karena rata-rata sekarang orang tua itu istilahnya mencari solusi yang instan ya. Anaknya tantrum langsung diberikan gadget, seperti itu tips dan triknya. Jadi periode anak itu kan 0 sampai 18 tahun ya Mbak ya. Orang tua yang masih punya anak sampai dengan usia 18 tahun ini berarti kisaran usianya adalah 20, saat ini berarti ya 30. Jadi kalau dianggap melahirkan pada usia 20 tahun berarti sekarang sekitar umur 30 sampai dengan 50 tahun. Mereka yang lahir 40-50 tahun yang lalu sebenarnya mengalami 2 periode masa transisi. Jadi ada masa yang tidak ada gadget sama sekali, kemudian tiba-tiba wajib menggunakan gadget. Sekali lagi berkat pandemi ya. Sehingga selama pandemi itu semua akan terdampak ya Mbak ya. Orang tuanya ya stres, kakek neneknya juga, apalagi anak-anak yang produk kelahiran sejak tahun tersebut. Mau tidak mau memang tipsnya adalah sekeluarga harus berubah. Cuman itu tipsnya. Jadi komitmen bersama dalam sekeluarga, dibatasi penggunaan gadget tidak hanya untuk anaknya tapi orang tuanya juga. Karena anak itu kan melihat apa yang dilakukan orang tua. Begitu anaknya dilarang tapi papa mamanya masih pegang gadget, mendal semua larangan itu pasti akan dilanggar karena yang dilihat anak adalah apa yang dilakukan orang tua. Kok aku nggak boleh, papa dan mama boleh, seperti itu. Sehingga sangat perlu komitmen dari keluarga untuk bisa menyepakati kapan boleh pakai gadget, berapa lama dan di mana. Kemudian meningkatkan waktu untuk bisa berinteraksi tatap muka
kemudian komunikasi dua arah dengan keluarga dan anggota keluarga yang lain. Jadi sekali lagi tipsnya cuma satu, sekeluarga yang memang harus berubah. Kalau tidak dilakukan sekeluarga, tidak akan berhasil. Karena anak zaman sekarang sudah terpapar teknologi, sudah terpapar informasi dari internet, dan tidak semua informasi dari internet itu baik, maka mereka akan lebih mudah menolak dan protes dibanding anak-anak zaman dulu. Sehingga komitmen itu sangat perlu keluar dari keluarga sendiri untuk bisa sepakat berubah menjadi lebih baik sekeluarga, nggak cuman untuk anaknya saja, begitu. Jadi harus ada kesepakatan bersama antar keluarga dan yang tua di dalam rumah itu harus menjadi role model ya dokter. Benar ya sekali. untuk Harus si anaknya, contohnya seperti itu. Dokter, ini mungkin terima kasih atas ilmu, waktu dan kesempatannya untuk datang di podcast Sanrasan. Ada pesan khusus untuk keluarga dalam menjaga dan merawat anak? Gadget dan semua alat elektronik itu adalah alat bantu untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk menghasilkan keuntungan dan kebaikan untuk keluarga. Sehingga kalau sudah terbukti memberikan kerugian, maka sebisa mungkin dilakukan pengurangan penggunaan sesuai dengan rekomendasi dari IDAI dan WHO agar pemanfaatan gadget itu menjadi lebih berguna dan bermanfaat untuk kita. Saya yakin keluarga zaman now ini yang melek teknologi pasti tahu bahwa sudah banyak sekali kerugian akibat penggunaan gadget yang tidak tepat usia dan tidak tepat waktu. Sehingga saya percaya dengan sharing kita hari ini, Mbak, keluarga Sigap akan mampu berubah untuk menjadi lebih baik, membatasi dan mengatur penggunaan gadget dan screen time ini untuk putra-putri mereka agar bisa bertumbuh kembang dengan lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih dokter atas sarannya. Untuk Sobat Sigap, jangan ragu untuk membawa anak Anda ke RSUD Tongas karena di sini terdapat layanan poli anak dan poli tumbuh kembang ya dokter ya, baru ya untuk poli tumbuh kembangnya ya. Benar ya. Karena kami RSUD Tongas melayani dengan sigap, yaitu selalu siap, ikhlas, gigih, amanah, dan profesional. Kita akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Sanrasan, santai bicara masalah kesehatan.